Ya, sudah terlihat. Mas, udah terjelas jelas. Oke. Uh, ya, izin Bapak dan Ibu semua. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu aplikasi dari manajemen sumber daya sekolah yaitu Siplah. Di sini sedikit akan saya jelaskan beberapa tentang terkait dengan Siplah, eksplorasi wajah portal Sipla dan panduan pembelajaran di Sipla seperti apa, lalu dokumen-dokumen apa saja yang sudah terrealisasi pada Sipla dan ada sedikit informasi tambahan. Ya, ini sedikit ya Bapak dan Ibu latar belakang Sipla. Kenapa dari Kemendikbudristek bekerjasama dengan mitra untuk mengembangkan Sipla ini, di mana pertama itu bantuan pemerintah yang dikelola nih oleh Satuan Pendidikan itu cukup banyak ya Bapak dan Ibu. Lalu dana yang dikelola Satuan Pendidikan merupakan dana transfer daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan. Lalu berkurangnya partisipasi Satuan Pendidikan dalam memberikan laporan ke Kemendikbudristeknya. Ini juga pembelanjaan dana BOSP secara offline yang dilakukan langsung oleh kepala sekolah itu dengan pencatatannya masih banyak yang manual, jadi lebih rentan terhadap korupsi maupun kolusinya. Lalu uh, untuk mendorong nih peningkatan transaksi secara elektronik. Jadi tidak diharapkan tidak ada lagi manual, transaksinya lebih digunakan secara elektronik untuk pencatatannya dan mudah dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini dasar hukumnya, di mana di situ ada Permendikbud nomor 18 tahun 2022 terkait dengan pedoman pengadaan barang jasa atau PBJ oleh Satuan Pendidikan. Nah, di sini juga ada Perserjen nomor 12 tahun 2022 di mana itu tentang standar operasional penyelenggaraan sistem informasi pengadaan Satuan Pendidikan. Nah, untuk petunjuk teknisnya di sini uh, di Permendikbud nomor 63 tahun 2023 ini tentang perubahan atas peraturan Mendikbudristek nomor 63 tahun 2002 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan. Dan juga Kepmendikbudristek nomor 3 garis miring P garis miring 2023 tentang satuan biaya penerimaan dana dan besaran alokasi dana BOP, PAUD, reguler dan BOS reguler dan dana BOP kesetaraan reguler tahun 2023. Nah, ini sedikit tujuannya apa nih dan prinsipnya dari si Kemendikbudristek ini berdasarkan Perserjen nomor 12 tahun 2022 di mana dari Kemendikbud memberikan layanan sistem elektronik untuk digunakan pelaku PBJ dari satuan pendidikan. Lalu dapat nih memfasilitasi pelaksanaan PBJ-nya nih untuk Sadik sesuai dengan prinsip PBJ Satuan Pendidikan. Lalu juga memfasilitasi dokumentasi bukti-bukti pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan sehingga lebih tertib dan akuntabel. Jadi jika kalau manual kan biasanya dokumen-dokumennya kurang rapi. Nah, di sini dengan SIPA ini diharapkan dokumen-dokumennya secara elektronik itu lebih rapi dan lebih tertata. Lalu prinsipnya lebih efektif, keterpaduan, kesinambungan, lebih efisien, akuntabilitas, lalu ada interoperabilitas dan lebih keamanannya lebih terjaga. Nah, ini sasaran dan penggunanya. Untuk penggunanya itu yaitu kepala sekolah dan pelaksana PBJ-nya. Sasarannya itu di mana penyedia, penjual barang atau jasa
kebutuhan sekolah dari perorangan maupun dari badan usaha. Nah, ini sedikit ini lima saya Bapak Ibu perjalanan tentang SIPLA di mana di tahun 2019 Kemendikbud bekerja sama dengan 6 mitra. Lalu pada tahun Agustus 2021 kita bekerja sama dengan 18 mitra SIPLA. Nah, antara rentang Oktober 2022 sampai Agustus 2023, ada 3 mitra yang mengundurkan diri sehingga hanya Kemendikbud bekerjasama hanya 15 mitra yang bergabung. Lalu September 2003 dan sampai saat ini kita memiliki 9 mitra itu berdasarkan dengan keputusan Sesjen Kemendikbudristek. Nah, ini rangkaian pengadaan ya Bapak Ibu terkait dengan barang jasa sesuai dengan Permendikbud nomor 18 2022, di mana Bapak dan Ibu diminta melakukan persiapan pengadaannya dulu nih, di mana meliputi seperti jumlah barangnya ada berapa yang mau dibeli, lalu spesifikasi barangnya seperti apa, waktu dan lokasi serah terimanya nanti di mana, alokasi anggarannya menggunakan anggaran sumber dana mana, lalu persyaratan penyedianya. Lalu jika sudah melakukan persiapan pengadaan, Bapak dan Ibu melakukan penetapan penyedianya. Setelah memilih barang, nanti Bapak dan Ibu menetapkan penyedianya atau toko yang ingin dibeli. Lalu membuat kesepakatan pengadaan dengan penyedia. Lalu masuk ke pelaksanaan kesepakatan pengadaannya. Pertama melakukan pengiriman barangnya oleh penyedia. Lalu nanti Satik diminta memeriksa barangnya sudah lengkap atau belum. Lalu barangnya ada yang cacat atau tidak. Lalu jika sudah sesuai itu nanti akan ada serah terima barang jasa oleh pelaksana PBJ-nya yang sesuai dengan kesepakatan atau dengan BAST berita acara serta terima. Lalu setelah BAST keluar nanti akan muncul ada invoice untuk pembayaran yang dilakukan oleh Sakdi. Nah, ini sedikit informasi terkait dengan jumlah penyedia di SIPLA dari tahun 2021 sampai 2023 ya Bapak Ibu. Ya, kita masuk ke halaman portal SIPLA. Nah, di portal SIPLA ini, kalau Bapak dan Ibu nanti kalau buka di sipla.kemendikbud.go.id, ada beberapa menu seperti satuan pendidikan, ada penyedia, lamanan penyedia, dan laman satuan pendidikan. Nah, ini halaman beranda ya Bapak dan Ibu di sini. Halaman ini untuk web portal ini itu dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Tapi untuk halaman pembelanjaannya itu dikembangkan oleh mitra Kemendikbudristek yang berjumlah 9 mitra. Di sini di halaman beranda ini ada fitur pencarian, ada informasi dan berita, ada informasi seputar satuan pendidikan, informasi seputar penyedia, dan ada juga layanan pengaduan. Nah, ini untuk tampilan laman satuan pendidikan. Di sini ada berisi tentang keuntungan berbelanja di SIPLA, ada testimoni dari satuan pendidikan, ada langkah-langkah untuk melakukan pembelanjaan di SIPLA-nya, ada fitur pencarian dan berbagai pertanyaan secara umum terkait dengan pembelanjaan di SIPLA. Ini untuk laman penyedianya, kalau ada sekitar sekolah di sekolah Bapak dan Ibu yang ingin bergabung dengan SIPLA bisa diarahkan ke laman penyedia.
Nah, ini laman cari produk. Nah, disinilah Bapak dan Ibu melakukan pencarian sebelum melakukan pembelanjaan di Siplah. Nah, ini laman info dan berita di sini terkait dengan terkini nih seputar pengadaan barang jasa satuan pendidikan maupun berbagai pembaruan-pembaruan dan kebijakan di Siplah. Ini ada 4 kategorisasi, itu ada pengumuman, ada tentang, lalu ada liputan, dan ada regulasinya. Nah, ini ada 9 mitra yang bekerjasama dengan Kemendikbudristek, di mana tadi saya bilang web mitra pembelanjaan Sipla ini dikembangkan oleh mitra Kemendikbudristek. Di sini seluruh otomasi proses transaksi PBJ-nya dilakukan di web mitra. Nah, proses masuk ke halaman web mitra ini dapat melakukan dengan halaman yang tadi, halaman pencarian produk, maupun bisa langsung mengklik halaman web mitra Siplanya langsung. Nah, kita masuk ke panduan pembelanjaan di Sipla. Nah, bagaimana nih cara melakukan pembelanjaan di Siplanya? Nah, ini panduan awal ya Bapak dan Ibu, panduan secara umum PBJ melalui SIPA-nya, di mana Bapak dan Ibu dari Satdik melakukan pencarian barang terlebih dahulu di portal SIPLA-nya, lalu setelah itu mengkostimasi hasil pencarian dengan filter yang sedia. Itu nanti ada beberapa filter ya Bapak dan Ibu. Di situ ada filter wilayah, ada kategori barang dan sebagainya. Lalu setelah itu jika barang yang sudah dipilih mengunjungi website mitra yang dipilih. Setelah itu login menggunakan SSO Dapodik. Jika sudah menetapkan item barangnya. Nah, jika sudah nanti melakukan penetapan penyedia. Di sini memilih sumber dananya, dana BOSP, lalu menentukan metode pengirimannya, daftar barang pesanannya ada berapa totalnya, lalu melakukan perbandingan harga dan kualitas barang. Nah, di sini juga ada negosiasi harga barang jika misalnya nih barangnya terlalu mahal. Nah, Bapak dan Ibu bisa melakukan negosiasi dengan penyedia. Lalu untuk pajaknya juga otomatis nanti akan keluar. Lalu ada pagu total pembayaran yang harus dibayarkan oleh Satdik ke Mitra Sipla. Lalu di sini ada penetapan penyedia, menentukan lokasi penerimaan barang, menunggu konfirmasi penyedia, lalu ada surat pesanan, nanti akan dilakukan pengiriman barang oleh penyedia. Yang ketiga, pelaksanaan kesepakatan pengadaan. Nah, disinilah Satdik diminta untuk melakukan pemeriksaan barangnya terlebih dahulu. Jika barangnya sebagian, nah, Bapak dan Ibu silakan unggah foto barang terlebih dahulu, lalu konfirmasi ke penyedia. Barangnya misalnya ada yang kurang atau ada yang cacat. Nah, di sini dilakukan konfirmasi sebagian. Tapi jika sudah sesuai, itu bisa langsung selesai konfirmasi terima barangnya, tetap unggah foto, nanti akan muncul preview atau preview dan validasi berita acaranya. Setelah divalidasi, maka BST-nya akan muncul, silakan disimpan dan dicetak. Nanti akan muncul juga performa invoice-nya untuk jumlah total pembayaran yang akan dilakukan pembayaran oleh Satdik. Lalu pembayaran ke Mitra Siplah, unggah bukti pembayaran, nanti akan muncul keluar invoice pembayarannya, maka habis itu transaksi di Siplah sudah selesai. Nah, ini kita masuk ke alur lengkap pembelanjaannya melalui Siplah, dari pertama dari fitur pencarian, cara loginnya, menetapkan penyedia, lalu menunggu konfirmasi penyedia, pemisahan barangnya, BST, dan pembayaran.
Nah, di sini yang pertama itu fitur pencarian. Bapak dan Ibu buka dulu halaman Sipla, lalu nanti dapat melakukan pencarian dengan melakukan filter pencarian. Di situ ada filter relevansi, harga, lokasi, dan kategori. Nah, ini cara-cara mengaksesnya. Bapak dan Ibu bisa buka di halaman beranda, itu langsung mencari dengan mengklik halaman. Di halaman beranda, Bapak dan Ibu bisa langsung klik dan di sini ada kolom pencarian. Bapak dan Ibu bisa melakukan pencarian atau juga bisa melakukan cari produk dengan di tombol kanan atas itu ada tombol cari produk. Atau juga bisa Bapak dan Ibu di halaman satuan pendidikan. Nah, di satuan pendidikan itu juga ada tersedia kolom pencarian. Nah, ini fitur-fitur yang ada di pencarian itu ada paling sesuai, harga tertinggi, ada terendah, terus ada filter berdasarkan wilayah, ada juga filter berdasarkan kategorinya. Kategori mau misalnya barang elektronik, misalnya atau alat tulis atau buku dan sebagainya. Nah, ini fitur-fitur yang tadi, yang fitur berdasarkan relevansi, filter berdasarkan harga. Nah, di sini filter-filter ini digunakan untuk lebih memudahkan nih pencarian. Gunakan filter untuk mengurutkan hasil pencarian berdasarkan tadi relevansi, harga, lokasi maupun kategori. Di sini juga ada filterkan berdasarkan lokasi. Ini juga bisa berdasarkan pulau maupun provinsi. Nah, di sini juga ada filter kategori barang, jasa, dan sebagainya. Nah, ini tampilan dari hasil pencarian. Misalnya nih, contoh ya Bapak dan Ibu, kita mencari laptop. Nah, di melakukan pencarian laptop ini nanti akan muncul nih Bapak dan Ibu dari berbagai mitra. Nah, Kemendikbud kan bekerjasama dengan 9 mitra, nanti akan muncul 9 mitra. Nah, di 9 mitra ini masing-masing mitra memiliki penyedia. Nah, penyedianya juga nanti akan muncul, misalnya mitra A, nanti di sini akan muncul-muncul penyedia dan barang-barangnya. Di sini juga mitra B juga akan muncul barang-barangnya. Ya, kita masuk ke mengunjungi mitra dan cara loginnya. Setelah Bapak dan Ibu memilih produknya yang akan dilakukan pembelanjaan, nah, setelah itu Bapak dan Ibu akan diarahkan ke web mitra Siplanya. Nah, di sini di web mitra Sipla dan Siplanya Bapak dan Ibu diminta login sebagai menggunakan akun kepala sekolah atau pelaksana PBJ. Nah, di sini caranya setelah mencari produknya, nanti diklik kunjungin mitra. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu diminta login. Loginnya sebagai pembeli, masukkan username dan passwordnya. Loginnya sebagai kepala sekolah atau pelaksana PBJ. Nah, lalu kita masuk ke penetapan penyedianya. Nah, di sini Bapak dan Ibu eh, menambahkan menambahkan keranjang, barang di keranjang. Nah, di sini pertama Bapak dan Ibu langkahnya memilih kategori barang atau jenis barang yang akan dibeli. Nah, nanti dapat mengidentifikasi produk itu dikenakan PPN atau non PPN. Nah, secara langsung saat masuk ke halaman mitra. Lalu nanti bisa
klik ini jumlah barangnya berapa yang akan dibeli. Dengan klik tanda plus itu nanti akan naik sendiri dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu jika sudah dipilih, nanti akan masuk tambahkan ke keranjang dengan klik beli sekarang. Dan di sini Bapak dan Ibu di tombol keranjang ini dapat melihat barang-barang yang sudah dilakukan pembelanjaan di Siplah. Nah, di sini setelah melakukan nambah keranjang produk-produknya ditambah keranjang, Bapak dan Ibu masukkan sumber dananya. Sumber dana BOSP. Ini pendidikan menggunakan anggaran tanpa mengacu pada sumber dana tentu dapat memilih sumber dana mandiri ini. Untuk sumber dana mandiri ini tahun ini tidak ada ya Bu, Bapak dan Ibu, tidak buka. Jadi di Sipla itu untuk tahun ini cuman ada sumber dana BOSP. Nah, nah di sini kita masuk melakukan perbandingan harganya. Nah, untuk harga di bawah 50 juta, jadi pengadaannya sampai di bawah 50 juta itu dapat dilakukan melalui perbandingan harga dan kualitas produk atau negosiasi produk dengan calon penyedia. Tapi antara barang lebih dari 50 juta sampai 200 juta, saat diminta paling sedikitnya melakukan perbandingan dengan dua calon penyedia. Lalu juga diminta untuk melakukan negosiasi harga barangnya. Lalu jika barangnya lebih dari 200 juta, Sadik diminta paling sedikit melakukan perbandingan dengan 3 calon penyedia. Jika tidak dapat 3 penyedia, misalnya tokonya nih cuma ada 2 nih laptopnya. Nah, itu bisa melakukan perbandingan 2 calon penyedia. Nah, wajib juga melakukan negosiasi harga ke penyedia. Nah, ini langkah-langkahnya, pilih barangnya, lalu klik buat perbandingan, pilih penyedianya, klik penawaran, dan klik buat pesanan. Nah, ini tata cara negosiasi harganya. Sadik dapat mengajukan harga baru untuk setiap barang yang dipilih melalui fitur negosiasi. Kan tetapi untuk negosiasi ini menjadi wajib akan muncul secara otomatis jika dalam proses perbandingannya barang tidak ditemukan pembanding penyedia yang tersedia di dalam mitra Siplah. Ini tata cara negosiasinya, pilih produknya, pilih sumber dananya, lalu klik negosiasi. Di sini nanti dilakukan pengisian estimasi pembayaran, lalu pilih pengiriman, lalu masukkan harga yang ingin didapatkan, mengisi catatan negosiasi. Lalu klik kirim negosiasi. Nanti Bapak dan Ibu diminta untuk cek secara berkala respon dari penyedia. Kalau disetujui, silakan dapat langsung membuat pesanan. Tapi jika ditolak nih, silakan Bapak dan Ibu diberikan pilihan dapat membuat pesanan dengan harga yang awal atau Bapak dan Ibu bisa membatalkan produk pembelanjaannya. Nah, kita masuk ke menunggu konfirmasi penyedia. Nah, ini SLA-nya Bapak dan Ibu, jika pesanan telah dikonfirmasi oleh penyedia, nanti Sadik akan mendapatkan surat pesanan. Nah, surat pesanan ini berfungsi sebagai surat perintah kerja antara satuan pendidikan sebagai pelaksana PBJ dan penyedianya. Nah, di sini jika muncul udah surat pesanan, nah Bapak dan Ibu penyedia itu akan melakukan pengiriman barang ke satuan pendidikan. Nah, di sini ada tahapan terkait dengan 3 kemungkinan yang terjadi pada pesanan satuan pendidikan.
Nah, yang pertama, pesanan dikonfirmasi oleh penyedia, maka akan muncul surat pesanan. Jika pesanan ditolak oleh penyedia, lalu jika pesanan belum dikonfirmasi oleh penyedia. Nah, jika belum dikonfirmasi oleh penyedia, ini pesanan akan otomatis akan dibatalkan oleh sistem. Nanti Sadik akan menerima notifikasi bahwa pesanan telah dibatalkan oleh sistem. Nah, ini untuk cara pengajuan pembatalannya. Nah, jika Sadik telah menerima surat pesanan, namun ingin membatalkan, bagaimana nih caranya? Lalu, pengajuan batal ini dapat dilakukan jika pesanan atau transaksi yang telah dibuat atau telah dikonfirmasi oleh penyedia, namun belum dikirimkan. Jadi, jika mengajukan pembatalan, pastikan dulu ya Bapak dan Ibu, barangnya belum dikirim oleh penyedia. Jika pembatalan tidak dapat dilakukan sepihak, berarti pembatalan pemesanan hanya dapat dilakukan jika satuan pendidikan selaku pelaksana PBJ dan penyedia menyetujui terjadinya pembatalan pesanan. Nah, di sini cara batalkan, klik ya untuk melanjutkan proses pembatalan, pilih alasan pembatalannya kenapa, nanti klik tombol batalkan pesanan. Nah, Sadik nanti menunggu konfirmasi penyedia disetujui atau ditolak. Jika disetujui, nanti pesanan akan dibatalkan. Jika ditolak, ini pesanan akan tetap dikirim oleh penyedia. Nah, ini eskalasi pengajuan pembatalan secara eh, otomatis, di mana jika dalam waktu 7 hari penyedia belum melakukan konfirmasi pembatalan, maka pada hari ke-8 sistem akan secara otomatis nih memunculkan tombol pengajuan pembatalan yang dimaksud sebagai eskalasi pengajuan pembatalan pesanan kepada mitranya. Jadi bukan ke penyedia tapi langsung ke mitra untuk pembatalan otomatisnya. Nah, ini cara-caranya. Nanti klik tombol pengajuan pembatalan. Nanti ada sedikit formulir kesepakatan pembatalan transaksi. Lalu nanti unggah kembali formulirnya. Nanti dari mitra akan melakukan konfirmasi persetujuan pembatalan secara otomatis. Nah, ya kita masuk ke pemeriksaan barang yang diterima. Nah, pemeriksaan barang ini setelah diterima oleh Satdik, wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kesesuaian dari spesifikasi barang atau jasanya, lalu kuantitas barangnya, kondisi barangnya sudah sesuai atau tidak, ada yang cacat atau tidak, jumlah barangnya sesuai atau tidak. Nah, ini pastikan kembali barang yang diterima oleh Satdik sudah sesuai dengan pesanan yang dilakukan pembelanjaan di awal. Lalu spesifikasinya, kuantitasnya juga dilihat kembali. Jika ditemukan tidak kesesuaian terhadap barang yang diterima, Sadik dapat melakukan komplain melalui fitur komplain. Nah, di sini tahapan pemeriksaan barangnya kepada Ibu. Nah, setelah barang diterima oleh Satdik, silakan klik terima pesanan, lalu periksa jumlahnya sesuai atau tidak, kualitas barang atau kondisi barangnya bagus atau tidak, ada yang cacat atau tidak, lalu kesesuaian jenis barang sesuai dengan surat pesanannya, spesifikasi barangnya sesuai atau tidak. Jika sesuai, silakan Bapak dan Ibu melakukan konfirmasi penerimaan atau serah terima barang ABST. Nah, melakukan validasi terlebih dahulu untuk BAST-nya. Tapi jika tidak sesuai nih, misalnya ada yang cacat atau ada yang kurang nih barangnya. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengajukan komplain dengan melakukan pengisian kolom kerusakan, memilih kirim pengganti barang rusak, lalu ada juga tolak pesanan.
Di sini nanti bisa diklik dengan klik kirim komplain. Nanti setelah diklik kirim komplain, nanti akan penyedia akan merespon kembali dari Sadik, dan barang yang tidak sesuai, ada yang cacat atau yang kurang, itu akan dikirim kembali oleh penyedia. Nah, kita masuk ke BAST dan performa invoice. Nah, di BST ini setelah Bapak dan Ibu melakukan pemeriksaan barang, maka akan muncul BAST. Nah, sebelum BAST ini, Bapak dan Ibu bisa melakukan pemeriksaan barang terlebih dahulu, validasi BST-nya terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak dan Ibu melakukan konfirmasi serah terima barang yang tertuang dalam bentuk dokumen berita acara serah terima atau BST barang. Jadi pastikan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu, sebelum mengvalidasi BST, pastikan barangnya sudah sesuai dengan yang dipesan, tidak ada lagi yang cacat atau barangnya tidak ada lagi yang kurang. Nah, sebelum cetak BST ini, Sadik wajib melakukan validasi terlebih dahulu nih dengan mencentang kotak pernyataan sesuai pesanan. Nah, setelah BST divalidasi, itu Bapak dan Ibu bisa diklik simpan atau unduh. Nah, nanti juga setelah cetak BST, maka akan muncul performa invoice. Nah, performa invoice ini uh, digunakan sebagai bukti penagihan kesatuan pendidikan atas barang jasa yang telah diterima, yang telah dilakukan pembelian oleh Sadik ke penyedia. Nah, di sini performa invoice ini telah memasukkan perhitungan pajak. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi nih menghitung pajak barangnya yang kena PPN. Jadi langsung otomatis pajaknya akan terinput, terhitung. Nah, di sini dikenakan ke transaksi terkait, sehingga Sadik cukup membayar sesuai nominal yang ada di performa invoice. Jadi Sadik nggak perlu menghitung pajaknya lagi, perhitungan pajaknya sudah otomatis di sistem Sisipla. Jadi Sadik cuma membayar total yang ada di performa invoice. Nah, ini tahapan caranya untuk tahapan BSC yang tadi ya, ada format invoice, itu konfirmasi barang dulu, jumlah barang yang diterima, foto unggah barangnya, nanti klik preview dokumen BST, nanti silakan dilakukan validasi BST-nya dulu sebelum dicetak. Nah, setelah muncul BST, kan nanti akan juga muncul performa invoice-nya sebagai bukti pembayaran Sadik ke mitra. Nanti status pesanan menjadi menunggu pembayaran. Ya, kita masuk ke pembayaran atau invoice pembayaran. Nah, ini alur pembayarannya, di mana per tanggal 1 Mei 2022, invoice pembayaran adalah sebagai dokumen bukti pembayaran yang sah. Kedudukannya ini telah dipersamakan ya Bapak dan Ibu dengan faktur pajak dan bukti pemungutan PPh. Nah, Sadik dapat menggunakan dokumen ini sebagai bukti pemotongan atau pemungutan pajak yang sah. Lalu Sadik cukup mencatatkan nomor invoice-nya dan besaran pajak yang tertera ke dalam buku kas atau BKU Arkas. Nah, di sini alur pembayarannya yang pertama nanti akan muncul BAST. Setelah cetak BAST, nanti Bapak dan Ibu akan muncul performa invoice-nya nih. Performa invoice untuk melakukan pembayaran ke mitra. Sadik melakukan pembayaran ke rekening mitra. Nah, ini saya ingatkan kembali ya Bapak dan Ibu,
untuk melakukan pembayarannya ini langsung ke rekening mitra, bukan rekening penyedia. Jadi tidak ada pembayaran ke penyedia, tapi langsung ke rekening mitra. Nah, jika sudah melakukan pembayaran ke rekening mitra, itu bisa ada dua cara. Yang pertama ada transfer bank, yaitu ada juga dengan virtual akun. Kalau dengan transfer bank, Sadik melakukan konfirmasi pembayaran. Itu dengan melakukan unggah bukti pembayarannya. Nah, setelah transfer bank, Sadik itu nanti masukkan jumlah nominal yang ditransfer, lalu klik konfirmasi pembayaran, nanti dari Mita akan melakukan verifikasi pembayarannya. Nah, saat unggah bukti pembayaran ini, pastikan fotonya tidak buram ya Bapak dan Ibu. Jika buram itu maka nanti akan ditolak verifikasi pembayarannya. Nanti diminta melakukan unggah kembali bukti pembayarannya. Nah, jika dengan virtual akun, nanti Bapak dan Ibu akan muncul nomor pembayarannya secara nomor akun pembayarannya, silakan melakukan pembayaran dengan menggunakan akun tersebut. Jadi jika sudah melakukan pembayaran, nanti mitra akan menerbitkan langsung invoice pembayarannya. Setelah menerbitkan invoice pembayaran, nanti mitra baru mentransfer ke rekening penyedia. Jadi saya tekankan sekali lagi, Sadik membayarnya ke rekening mitra, bukan rekening penyedia. Jadi Sadik membayar rekening mitra, setelah Sadik membayar rekening mitra, nanti dan mitra akan meneruskan pembayarannya ke penyedia. Dan jadi kayak gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak pembayaran ke penyedia, tapi pembayarannya ke rekening mitra. Nah, setelah melakukan pembayaran, setelah muncul invoice pembayaran, nanti satuan pendidikan diminta ulasan nih, ulasan terkait dengan penilaian barang, penyedia, dan transaksi. Nah, ini nanti Sadik diminta melakukan ulasan barang yang dibelinya nih, barangnya bagus atau tidak, lalu penyedianya seperti apa, responnya, lalu proses transaksinya seperti apa, itu juga ulasan dan penilaian ini sebagai bahan evaluasi dari Mitra Kemendikbudristek dan dari Kemendikbudristek sendiri. Nah, kita masuk ke dokumen terstandarisasi pada SIPLA. Nah, jadi setiap proses pembelanjaan di SIPLA ini itu secara otomatis akan terdokumentasi dan dokumen-dokumennya itu dapat diunduh atau dilihat oleh satuan pendidikan. Jadi kalau manual misalnya kan cuma satu dokumen ini, tapi kalau di Sipla itu secara elektronik akan tersimpan nih. Jika Bapak dan Ibu dokumennya hilang, silakan bisa kembali buka Siplanya, dapat mengunduh kembali dokumen-dokumennya. Setidaknya nih terdapat ada 6 dokumen pada Sipla yang digunakan pada proses pengadaan barang jasa atau PBJ, dan formatnya telah terstandarisasi berdasarkan Permendikbud nomor 18 tahun 2022. Nah, apa saja nih dokumennya? Itu ada pertama ada dokumen hasil negosiasi. Ini ada dokumen yang disiapkan oleh mitra untuk satuan pendidikan yang berisi seputar informasi dari hasil negosiasi antara Sadik dan penyedia. Di sini dokumen-dokumen negosiasi dari tiap penyedia akan tersimpan otomatis di aplikasi Siplanya. Lalu yang kedua ada surat pesanan. Di sini dokumennya berfungsi sebagai surat perintah kerja bagi penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa satuan pendidikan. Lalu yang ketiga di sini juga ada preview BAST. Di sini di laman preview BAST ini berisikan terkait dengan informasi
detail transaksi dan barang atau pendidikan yang telah dipesan dari jumlah barangnya, ada berapa, penyedianya dari mana saja, nanti akan terlihat di preview BST. Nah, di preview BST ini tidak wajib disimpan ya Bapak dan Ibu. Yang wajib disimpan itu yang BST-nya. Lalu yang keempat itu dokumen BST sendiri, berita acara serah terima. Nah, setelah preview BST dan melakukan validasi, maka akan terbit BST-nya. Nah, dokumen ini secara legal dapat berfungsi sebagai bukti serah terima hasil PBJ dan menjadi dasar pengajuan penagihan oleh mitra ke satuan pendidikan. Nah, setelah BST tercetak, maka akan muncul performa invoice atau ini dokumen faktur sementara ya Bapak dan Ibu yang diterbitkan oleh mitra kepada satuan pendidikan dan menjadi bukti penagihan nih ke satuan pendidikan kalau barangnya telah diterima sehingga Sadik diminta melakukan pembayaran ke mitranya. Lalu setelah melakukan pembayaran akan ada dokumen invoice atau bukti pembayaran lunas. Nah, dokumen ini disiapkan oleh mitra untuk satuan pendidikan yang berisi rincian dari waktu, catatan transaksi, ada uh, antara satuan pendidikan dan penyedia. Dan dokumen ini saya ingatkan kembali kalau dokumen invoice ini telah dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi membuat faktur pajaknya. Invoice ini sudah dokumennya sudah dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, selain dokumen tersebut, Bapak dan Ibu juga di sini ada tersimpan otomatis di mana ada riwayat perbandingan Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu melakukan perbandingan, terus ada riwayat pesanan-pesanan selama transaksi Bapak dan Ibu yang dibeli dari yang sampai selesai maupun dibatalkan. Lalu ada pesan jika Bapak dan Ibu melakukan percakapan ke penyedia. Di sini juga ada dokumen perencanaan SADIK. Nah, ini sedikit informasi tambahan ya Bapak dan Ibu. Nah, ini terkait dengan perpajakan dalam PBJ di Sipla, di mana Siplah sudah mengakomodir ketentuan PMK nomor 58 tahun 2022 yang mempermudah perpajakan bagi satuan pendidikan jika berbelanja daring di Siplah. Nah, setiap belanja pada Siplah, berapapun nominalnya, transaksinya, dan jenis pembelanjaannya barang jasa, hanya dikenakan PPN 11%. Nah, kecuali barang tersebut adalah objek pajak daerah atau SSPD atau dalam kategori yang dikecualikan PPN. Lalu Satdik hanya perlu melengkapi data NPWP di halaman BOSP Kemendikbud.go.id, mencatatkan nomor invoice-nya kepada BKU, lalu sementara di pasar daring Siplanya, web mitranya, itu memungut, menyetor, dan melakukan pajak yang dihasilkan dari transaksi di Sipla. Nah, invoice ini tadi saya sudah berulang kali infokan sebagai bukti potong atau pungut pajak sah yang sudah disamakan dan sebagai dokumen faktur pajaknya. Ini ada sedikit catatan di mana sesuai PMK nomor 231 tahun 2019 dan Perdijen nomor 13 tahun 2021, NPWP sekolah negeri adalah NPWP Dinas Pendidikan yang menaunginya. Kecuali terdapat peraturan daerah menentukan bahwa sekolah memiliki NPWP masing-masing. Lalu juga sementara itu NPWP sekolah swasta adalah NPWP institusi atau yayasan yang menaunginya. Nah, ini integrasi Arkas dan Siplah.
Nah, ini kan Bapak dan Ibu udah melakukan pembelanjaan di Sipla nih. Kita mau melakukan pencatatan di BKU Arkasnya. Nah, bagaimana nih Bapak dan Ibu? Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu bisa tambahkan pembelanjaan di detail transaksi Bapak dan Ibu di sini silakan dicentang centang jika belanja menggunakan Sipla. Lalu Bapak dan Ibu silakan masukkan tanggal transaksinya tanggal berapa. Lalu di sini jenis transaksinya pasti dengan non tunai pembayarannya, transaksi dari Siplanya. Lalu nanti di sini diklik dicari sesuai dengan invoice-nya. Nah, di sini nanti akan muncul nama mitranya, eh, tanggal belanjanya, nama tokonya, alamat toko, dan nomor NPWP tokonya. Lalu di sini juga ada jumlah barangnya yang dilakukan pembelanjaan. Nah, di sini nanti setelah melakukan klik lanjut, Bapak dan Ibu di sini akan diminta untuk mengisi uraian pembelanjaan. Itu akan muncul otomatis dan tidak dapat diubah. Jika ada uraian yang lebih dari satu yang sama persis akan tetap muncul ketika melakukan pengisian uraian selanjutnya, baik itu di kegiatan yang sama atau yang berbeda. Nah, di sini juga nanti Bapak dan Ibu akan tercatat otomatis ongkos kirimnya dan biaya administrasinya. Nanti kalau sudah klik lanjut. Nah, di sini setelah itu akan masuk ke perhitungan pajak. Nah, di pajaknya ini nanti akan otomatis ya Bapak dan Ibu akan otomatis terinput di BKU Arkasnya. Nah, saat ini Arkas 4 ini memberikan fleksibilitas terkait perpajakan itu dengan opsi untuk hapus pajak. Nah, jika dirasa pajak otomatis yang dimunculkan oleh sistem tidak sesuai, nah, opsinya dengan melakukan ubah nominal PPN-nya berapa. Nah, setelah detail barang jasa sudah diinput nih, maka akan masuk ke tahap perhitungan pajak ya Bapak dan Ibu. Ini halaman tampilan perhitungan pajaknya. Nanti akan muncul penjelasan-penjelasan terkait total transaksi, PPN, ongkos kirim, biaya admin, dan total harga bersihnya berapa. Jika sudah, nanti klik simpan. Nah, jika saat melakukan pencatatan di BKU di Arkas tidak ditemukan nih invoice-nya, bagaimana nih Bapak dan Ibu misalnya sudah dicari-cari tanggal transaksinya tidak ditemukan. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa mencatatkan realisasinya pembelanjaan melalui Sipla dengan catatan secara manual, di mana perbedaannya pada tahap 3 ini perhitungan pajak wajib mencentang kotak kecil jika melakukan pelanjaan di Sipla. Jadi saat masuk ke menu perhitungan pajak dan di sini di atas ini silakan dicentang jika melakukan pembelanjaan di Sipla untuk bebas lapor pajak secara otomatis. Nah, di sini nanti masukkan pajaknya. Di sini pastikan juga nih jika data SIPA tidak ditemukan, pastikan koneksi internetnya tidak ada terkendala, stabil, sehingga invoice-nya bisa ditemukan. Dan juga pada tanggal performa invoice yang dipilih tidak ada transaksi yang ditemukan pada Simpla. Lalu pembayaran pada pajak transaksi Simpla, data Simpla tidak ditemukan, kemudian VPN sudah dapat dibuat menjadi SSPD sesuai konfigurasi masing-masing daerah. Nah, di sini jika belanja di Shipla, kalau mau wajib pajak lapor itu nanti akan otomatis terbilang nol ya Bapak dan Ibu.
karena pajaknya sudah dipungut dan dilaporkan itu oleh mitra Siplah. Namun, untuk dapat detail nominal pajak yang melekati transaksi, itu Bapak dan Ibu bisa klik titik tiga ini, nanti pilih lihat detail pembelanjaannya. Nanti terdapat jumlah informasi pajaknya berapa dan total transaksinya berapa, lalu juga ada total harga bersihnya berapa. Nah, ini sedikit video ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri videonya. Nanti akan saya share untuk paparan dan videonya. Nah, kita lanjut ke pusat bantuan ya Bapak dan Ibu. Nah, jika di pusat bantuan ini, jika Bapak dan Ibu ada terkendala melakukan pembelanjaan di Sipla, silakan Bapak dan Ibu mencarinya di pusat bantuan. Nah, bagaimana cara mengakses pusat bantuan? Di sini Bapak dan Ibu di halaman beranda silakan klik info dan berita di pojok kanan atas. Nah, di sini diklik, di sini Bapak dan Ibu bisa eksplorasi berdasarkan kategori, atau Bapak dan Ibu di halaman di bawah itu bisa klik kunjungi pusat bantuan. Nanti akan masuk ke pusat informasi bantuan. Nah, ini halaman untuk mengakses pusat bantuan. Pastikan Bapak dan Ibu bisa mengetik kata kunci yang berhubungan pertanyaan atau permasalahan eh, dari Bapak dan Ibu. Misalkan terkendala saat melakukan pembelanjaan di Sipla, atau bagaimana cara membatalkan pesanan di Sipla. Silakan diklik kata kuncinya atau cari topiknya. Nah, jika sudah, nanti diklik tombol tarik. Nah, jika masih ada terkendala nih Bapak dan Ibu terkait saya tidak nemu nih di pusat bantuan, silakan Bapak dan Ibu bisa hubungi kami. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa klik hubungi kami, nanti akan terhubung dengan eh, tim pusat Kemendikbud. Nah, di sini juga ada sedikit catatan di mana untuk hubungi customer service mitra pesan daring itu juga ada di masing-masing web mitra. Nah, saat terkendala dalam proses transaksi, lalu penyedia terkendala dalam proses registrasi, verifikasi, dan transaksi. Nah, jika mitra tidak merespon keluhan Bapak dan Ibu, dapat menemukan jawaban terkait pertanyaan pada pusat bantuan. Dapat atau juga dapat melakukan pengaduan ke hubungi kami. Nah, di sini halaman hubungi kami, Bapak dan Ibu bisa masukkan emailnya, lalu tipe penggunanya apa, nama sekolahnya, provinsinya di mana, pertanyaannya kepada siapa, perialnya tentang apa, lalu di sini data permasalahannya apa. Nah, kalau bisa jika ada screenshotannya nih Bapak dan Ibu bisa dilampirkan juga ya Bapak dan Ibu untuk sebagai uh, sebagai dari tim pusat itu mengetahui masalah-masalah apa saja secara detail dari Satdiknya. Nah, ini jika pernah terjadi masalah pada login ya Bapak dan Ibu. Nah, jika loginnya Satdik tidak dapat masuk ke dalam Sipla, dipastikan terlebih dahulu Bapak dan Ibu Satdik sudah melakukan update dan sinkronasi data di Dapodik dengan versi terbaru. Lalu akunnya pastikan menggunakan akun kepala sekolah dan pelaksana PBJ.
Nah, jika terjadi error, gagal melakukan autentifikasi username dan password, nah ini pastikan username dan passwordnya sudah benar yang diisikan dari huruf-hurufnya maupun sebagainya. Nah, lalu jika masalah mengalami kendala sama setelah melakukan reset paspor, nah silakan dapat menghubungi customer service si Kemendikbud atau dapat menghubungi tim Dapodik di wilayah satuan pendidikan. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa mengetahui informasi seputar Sipla. Selain mengakses webnya, dapat mengakses dengan follow Instagramnya maupun ikutin YouTube sipla.kemendikbud. Ya, itu saja paparan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Sebelumnya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Johari. Baik, terima kasih Mas Putra Agama yang telah dengan bersusah payah tadi bisa masuk dan bisa menjelikan penjelasan kepada kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Mas Gama yang sudah menerangkan tentang penggunaan aplikasi Siplah ini secara runtut dari mulai perencanaan pemesanan sampai ke pelaporan di BKU. Baik Bapak Ibu, kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Jadi masih punya waktu Mas ya? Sekitar 15 menitan gitu ya. Iya, Pak. Ya, Betul. oke. Ajarnya Jadi jam kita buka 11.30. untuk link tanya jawab karena mungkin yang paling banyak bermasalah ini di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat karena mereka baru tahun ini menggunakan aplikasi Siplah ini. Karena sebelumnya karena mereka menggunakan anggaran dari dana BOP mungkin menggunakan pembelanjaan secara manual. Tapi insya Allah mulai tahun 2024 ini Satuan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, khususnya itu SKB dan PKBM, sudah juga wajib menggunakan PBJ-nya melalui Siplah ini. Baik, kepada Bapak Ibu peserta yang masih berada di ruang Zoom ini, silakan yang sudah raise hand untuk bertanya. Amizan. Ya, silakan dibuka. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan kepada kami, sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan sebagian kami juga sudah melaksanakan perbelanjaan di Siplah. Kami Pak dari Kepala SMA Negeri Jaya Pak. Ada beberapa hal yang mungkin kami sampaikan terkait dengan perpajakan di belanja Siplah. Kemarin 2023 BPK itu Pak ada meminta data pajak. Jadi setiap barang yang dibeli itu ada pajak dan ada form untuk pengisian. Nah, kemarin itu terkendala di form pengisian NTPN-nya. Karena ketika kita bayar pajak di Siplah langsung sinkron dengan pajak, tapi kita tidak dapat melihat bukti bayar pajak yang langsung dapat nomor NTPN-nya. Maka untuk ini kami juga kewalahan kemarin, mungkin ada sekitar 100-an sekolah yang tidak bisa mengisi NTPN sehingga kami harus memberikan informasi secara manual. Begitu juga dengan waktu pembayaran untuk pengisian pajak di BKU. Di situ ada juga diminta pengisian NTPN. Nah, kalau di sebelah itu kita belanja di sebelah tidak ada nomor NTPN-nya. Maka untuk itu kami mohon sinkronisasinya belanja itu cantum nomor NTPN dapat dilaporkan baik maupun dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang yang setiap tahun mereka akan meminta list pajak dengan barang dan jumlah pajaknya. Demikian, terima kasih. Mohon arahannya. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamijen. Kita lanjutkan dua penanya berikutnya. Terus kalian dijawab oleh Mas Putra Gama. Ada Ibu Silakan. Malahayati nih Pak. Ya, silakan Malahayati. Silakan Bu. Malahayati buka. Assalamualaikum Pak. Ya, Ini silakan. Pak, kami mau nanyakan, jika sekolah misalnya kan itu membeli meja kursi siswa yang bahannya dari kayu. Jadi kalau seandainya kita belanja secara siplah, itu kan kita tidak bisa tahu itu barang apa kayunya itu kayu bagus atau tidak seperti itu kan. Dan yang kedua lagi, bukankah seharusnya kita bisa membantu UMKM untuk berbelanja seperti misalnya perabot-perabot terdekat yang dekat dengan sekolah. Dan itu kan salah satu faktor kita untuk juga mendukung UMKM, Pak. Jadi apakah boleh belanja seperti meja dan kursi itu tidak dilakukan secara siplah? Itu aja, Pak. Makasih. Baik. Terima kasih Bu Malahayati dari SMKN 1 Labuhan Haji. Selanjutnya satu lagi, supaya sekalian dijawab oleh Pak Putra Gama. Ada? Baik, kalau tidak ada kami silakan untuk Pak Putra Gama menanggapi pertanyaan dari yang pertama dari Pak Hamijan di SMA Negeri di Aceh Jaya terkait NTPN nota pajak dari pembelanjaan yang belanja melalui siplah ini. Dan yang kedua terkait dengan belanja perabotan dengan membeli secara tunai atau non siplah. Silakan Pak Gama. Pak Gama. Ya. Masih bersama kita Pak Gama? Tadi sepintas sudah dijelaskan oleh Pak Gama, Pak Hamijan, bahwa notif pajak itu kan langsung keluar ketika kita belanja di toko siplah itu. Langsung keluar ada notif pajaknya itu, toko siplah kita belanja itu keluar di situ. Jadi memang seperti apa yang Bapak tanyakan itu ya sering terjadi orang karena belum orang BPK itu kalau memeriksa ya seperti itu dia tanya. Tapi dengan adanya penjelasan mungkin dari kita jadi bahwa setiap kita belanja barang di toko siplah itu secara otomatis makanya kita berikan aja panduan itunya Pak, panduan penggunaan siplah itu sebagai latar belakang kita untuk membelanja pada siplah bahwa setiap kita belanja barang di toko siplah itu sudah include dengan pajaknya. Kalau selama ini kita belanja non tunai, artinya kita belanja sendiri Bu kan selalu kalau harga barangnya umpamanya 4 juta, kalau pajaknya 10% tambah lagi jadi 4.400.000. Tetapi kalau dibelanja di pajak di siplah itu langsung dia include. Namun untuk lebih jelasnya kita tanya kepada Mas Gama sebagai narasumber kita. Silakan Mas Gama. Ya, Masih bersama Pak kita? Joy. Ya, Masih silakan Pak. Mas. Tadi mohon maaf sinyalnya terkendala. Ya. Terkait dengan NTPN ya Pak ya. Iya, yang pertanyaan dari Ya. selalu ditanya oleh BPK-nya. Ya. Ya, kalau dengan terkait dengan NTPN, Badan Ibu kan memang di BKU Arkas itu ada pengisian NTPN. Tapi biasanya kalau udah belanja di siplah itu tidak perlu lagi pengisian NTPN-nya. Tapi memang jika dibutuhkan NTPN-nya, Badan Ibu bisa hubungin customer service mitra siplahnya. Nanti di situ silakan Bapak dan Ibu minta nomor NTPN, tapi Bapak dan Ibu juga melampirkan nomor invoice-nya ya. Setahu saya itu kalau udah muncul invoice-nya itu Bapak dan Ibu tidak perlu mengisi NTPN lagi di BKU Arkasnya. Kecuali Bapak dan Ibu
melakukan pembelanjaan secara manual. Yang kedua, Pak Gama, pertanyaan dari Bu Malhayati di SMKN 1 Labuhan Haji terkait tadi dengan belanja meja kursi, belanja perabot. Kalau kita katanya ini juga kita membantu UMKM yang ada di daerah, tapi kita belanjanya non tunai nih, tidak di toko Siplah, karena di toko Siplah juga sebenarnya bermitra dengan UMKM gitu kan, Mas. Nah, ya silakan. Ya, oke, Bu Malahayati ya. Ya. Ya, izin Ibu, memang betul kalau Bapak Ibu mau membantu UMKM di sekitar sekolah, coba diarahkan untuk mendaftar sebagai penyedia di Siplah, Bu. Nanti jika sudah daftar sebagai penyedia di Siplah, nah Bapak Ibu bisa langsung melakukan pembelian di toko tersebut, Bu. Tokonya tersebut. Jadi misalnya kalau emang nih kan kayak belanja kayu, elektronik, itu kan masih Sadik biasanya masih waspada bagus atau enggak nih. Nah, jika di sekitaran Sadik ada tokonya yang biasa dibeli, silakan Bapak Ibu dan Bapak dan Ibu semua di sini bisa mengarahkan UMKM tersebut untuk mendaftar sebagai penyedia Siplah. Nah, di situ nanti Ibu bisa langsung komunikasi dengan penyedianya untuk melakukan pembelanjaan di Siplanya. Oh ya, ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Ya, mungkin Mas itu jadi kendala kami di daerah ini. Mungkin tadi karena UMKM di daerah kita kan sumber daya manusianya dalam menguasai IT ini agak mungkin Betul, masih Pak. kurang. Jadi itu mesti satu-satu kendala, mereka tidak bisa mendaftarkan sebagai mitra dari toko Siplah itu. Walaupun memang seandainya, Mas, ini pertanyaan berhubung dari pertanyaan dari Bu Malhayat ini, seandainya juga dengan belanja secara tunai, tidak melalui toko Siplah itu kan masih dimungkinkan juga, Mas. Betul, Pak. Masih dimungkinkan ya? Ya. Nah, itu gitu Bu Malhayati, artinya tetap dimungkinkan Ibu masih belanja di toko di secara belanja tunai, Bu. Kalau belanja tunai itu berarti kita belanja langsung tadi membantu UMKM dia ada. Tapi kita sarankan juga toko-toko penyedia perabot di daerah kita itu untuk dia bisa bermitra dengan toko-toko Siplah itu. Mungkin demikian Bu Malhayati. Ya Pak, makasih Pak. Ya, baik, masih ada? Mungkin kita masih punya waktu 5 menit lagi karena memang hari ini juga hari Jumat. Tadi juga sebenarnya jam kita dipaskan lebih jam 11, tapi karena tadi agak telat. Izin Pak. Silakan Bu. Ya, makasih Pak. Ya. Saya cuma mau tanya yang dasarnya aja ya Pak nih. Sebenarnya yang kita belanja di Siplah tuh minimal jumlahnya berapa? Ya. Nah, terus satu lagi masalah NPWP. Karena selama ini kami karena banyak swasta NPWP-nya pakai NPWP Sadik. Tadi ada saya dengar kalau yang negeri itu memakai NPWP dinas, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Usnidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi penjelasan dari Pak Gama sudah ada di akhir tadi, tapi untuk lebih jelasnya, silakan mungkin Pak Gama memberikan penjelasan lebih detail sekali lagi terkait tadi batasan minimal belanja di Siplah, kemudian pembayaran pajak yang belanja dengan belanja tunai. Kalau belanja non tunai, belanja lewat Siplah, artinya pajaknya itu tidak perlu dibayarkan lagi karena harga barang yang tertera di Siplah itu sudah include dengan pajak. Tetapi kalau kita mungkin belanja tunai atau belanja di luar Siplah, tentu saja kita harus membayar pajak, juga nanti di BKU itu juga akan keluar. Dan tadi juga dijelaskan bahwa bagi satuan pendidikan negeri itu menggunakan NPWP dari dinas, tetapi bagi satuan swasta itu dari yayasan atau milik lembaga sendiri. NPWP milik lembaga sendiri. Namun lebih jelasnya pada Mas Gama mungkin silakan batasan minimal belanja di Siplah itu. Ya, siapa? Ya, Bu Husnindar. Ya, Ibu, untuk belanjanya di Siplah itu tidak ada minimal, Ibu.
Jadi silakan belanja berapapun itu tidak perlu ada minimal. Silakan dapat belanja di Siplanya langsung. Nah, untuk NPWP, kalau untuk swasta bisa langsung pakai NPWP sekolahnya atau pakai NPWP yayasan. Jika sekolah belum punya NPWP, silakan pakai NPWP dari yayasan atau lembaganya. Sekolah negeri tadi udah jelas ya Mas ya, sekolah negeri Ya, pakai kalau NPWP negeri dinas. dari dinas. Jadi Baik, udah Pak. jelas Bu Makasih, Pak. Sunidar ya. Sudah, Pak. Sudah. Terima Jadi kasih. artinya kita belanja di Siplah itu mungkin yang sekarang lebih mudah belanja di Siplah itu terkait dengan pembelian listrik, Betul. Iya, Pak. pembayaran listrik, pembayaran biaya internet itu kan Benar. lebih mudah di toko Siplah kita belanjanya. Jadi saya kira yang seperti itu membantu kita karena dengan penggunaan Siplah ini ya tadi ada moto dari Siplah itu belanja aman nyaman ya Pak ya. Di Betul, Pak. aman dan praktis lagi di toko Siplah Ya, ini. lebih Jadi praktis, kita lebih berharap mudah. satuan pendidikan ini mau belanja di Siplah, hal yang sifatnya rutin tadi seperti saya katakan tadi, pembayaran rekening air, listrik, internet itu silakan belanja di Siplah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita beri plus juga sekali kepada Mas Putra Agama yang telah memberikan materi kepada kita semua, pencerahan kepada kita semua. Mungkin nanti ada hal-hal lain yang belum mampu, ada hal-hal dalam perjalanan perlu ditanyakan. Tadi Mas Gama sudah memberikan bahwa di akun Siplah itu ada tempat kita bertanya. Ya, Tempat kita izin, bertanya. Pak Johari. Ya, silakan Mas untuk penutupannya. Ya, jadi di Siplah itu ada dua, Bapak dan Ibu. Ada customer service dari mitranya langsung, Ya. atau bisa langsung hubungin tim pusat Kemendikbudristek. Kalau Bapak dan Ibu di web mitranya, di situ ada nomor CS mitranya, silakan dihubungin langsung atau ada emailnya. Jika Bapak dan Ibu dari CS-nya misalnya kurang respon nih, belum direspon-respon, silakan Bapak dan Ibu untuk menghubungi hubungi kami di situ nanti di pusat bantuan. Nanti Bapak dan Ibu akan terhubung langsung dengan tim pusat Kemendikbudristeknya yang akan ngebantu menjawab kendala-kendala dari Bapak dan Ibu saat melakukan pembelanjaan di Siplah. Ya, mungkin itu aja tambahannya Pak Johari. Ya, ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mas Gama. Kami juga mohon maaf mungkin tadi kita kendala dan sifat undangan ini sebenarnya kami sudah kirim undangan Mas di hari Senin yang lalu sudah dari awal, tapi salah masuk undangannya itu mungkin baru tadi pagi kita bisa kontak lagi dengan Mas Doni. Mas Doni kepada Bu Tuti, Bu Tuti dilimpahkan lagi pada Mas Gama. Jadi mudah-mudahan ini kita dapat terus bekerja sama untuk membantu sekolah dalam menggunakan anggaran dana BOSP-nya dengan lebih transparan dan tidak ada permasalahan-permasalahan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Gama. Mudah-mudahan kerjasama tetap bisa berlanjut masa-masa yang akan datang. Ya. Iya, peserta ada yang minta materinya nih, Pak. Oh ya, Mas Gama kalau bisa mohon di-share materinya. Boleh. Dipahami oleh peserta. Saya share ke chat Zoom atau ke Pak Johari? Zoom bisa juga, Mas. Zoom langsung aja. Saya download dulu ya, Pak. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu semua, terima kasih atas partisipasinya mengikuti advokasi pemanfaatan akun Siplah pada pagi ini sampai dengan siang, dan kami sebagai panitia penyelenggara mohon maaf mungkin ada kendala di dalam jaringan. Kemudian juga link Zoom kita yang kapasitas terbatas, kami juga tadi mohon maaf tidak menyediakan link YouTube untuk kegiatan ini sehingga banyak peserta yang tidak dapat hadir bersama kita di pertemuan ini. Mudah-mudahan di ke depan kita akan upayakan link Zoom yang lebih besar dan juga membuka link YouTube ini sehingga semua peserta dari 23 kabupaten kota se-Provinsi Aceh ini dapat mengikuti kegiatan advokasi tentang penggunaan
aplikasi Siplah ini. Jadi kepada Bapak Ibu semua sekali lagi kami mohon maaf mungkin atas kendala yang kita hadapi selama ini. Itu sebagai penutup kami persilakan kepada Ibu Cut Deni masih bergabung. Ucut, tutup. Ya, kalau Bu Cut Deni masih bergabung, silakan Bu Cut Deni untuk menutup kegiatan ini sambil menunggu Mas Gama men-share materinya. Pak Jo. Pak Jo. Ya. Ibu Ucut minta Pak Jo yang tutup, Pak Jo. Oh gitu. Nah, lagi Zoom juga di sebelah. Oh ya, baik. Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi. Berhubung juga Ketua Tim Kerja 05, Ibu Cut Deni. Beliau juga sedang berada di link Zoom lainnya dengan Bapak Pimpinan. Bapak Pimpinan juga tadi selesai membuka acara ini, juga sudah mengikuti acara yang lainnya. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, peserta, mudah-mudahan materi hari ini dapat membantu kita dalam menggunakan aplikasi Siplah ini untuk PBJ di satuan pendidikan kita masing-masing, sehingga kita harapkan penggunaan anggaran kita ini untuk PBJ tepat guna dan lebih mudah kita membuat pertanggungjawabannya, dan juga lebih mudah, lebih praktis. Itulah dari mutu dari penggunaan Arkas yang terintegrasi juga dengan Siplah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dengan sama-sama kita mohon ridha kepada Allah, sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Acara webinar terkait pemampatan aplikasi Siplah dalam pembelanjaan resmi kita tutup, dan kepada Bapak Ibu semua saya mengucapkan selamat beraktivitas kembali. Ini kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, ini kita sudah berada di bulan Mei. Mudah-mudahan kita segera membuat BKU, pelaporan keuangan dana BOSP kita, karena oleh tim pusat minimal di bulan Juni ini dana tahap 1 sudah kita pergunakan 50% agar dana BOSP tahap kedua tidak terlambat salur. Apabila dana di bulan Juni dana sudah kita laporkan sebesar 50%, maka insya Allah di bulan Juni, di bulan Juli itu dana tahap kedua BOSP kita sudah salur. Jadi ini juga kemarin diingatkan oleh tim dari BOSP pusat. Jadi kepada kita semua agar segera membuat laporan, jangan ditunda-tunda, agar kita tidak terkendala dalam penyaluran dana BOSP tahap kedua. Mungkin itu saja harapan dari kami semua. Demikian, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi pada Mas Gama, terima kasih ya. Semoga tidak bosan-bosannya dengan hari ini. Yang kami mohon maaf tadi sebesar-besarnya karena sifatnya yang dadakan dan sulit masuk 1 jam juga Mas Gama menunggu, dengan linknya juga mungkin kami juga kesulitan karena memang link yang terlalu padat. Demikian. Terima kasih, Mas. Sama-sama Pak Jo. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Sudah di-share Mas ya? Sudah Pak Jo. Sudah, Pak. Oke, Mas. Terima kasih.